Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah ja'ala hadha yawm 'idl wa sadatan lil muslimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah, mari kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan jalan kita berusaha menjalankan segala apa yang telah Allah perintahkan kepada kita semua, dan kita berusaha untuk menjauhi segala apa yang telah dilarangnya. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali dalam keadaan suci, karena selama sebulan penuh kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan ibadah puasa lainnya. Kita telah berhasil melawan hawa nafsu kita dan sabar untuk senantiasa melaksanakan puasa Ramadan. Semoga kita semua pada hari ini kembali suci dari dosa-dosa setelah selama Ramadan dosa kita dibakar dan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal aizin wal faizin. Kita kembali menjadi hamba yang suci dari dosa-dosa dan kita kembali menjadi hamba yang beruntung. Setiap kita, setiap insan, setiap diri yang berpuasa karena iman, mengharap pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa karena iman, mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Namun setelah kita sholat Id ini, setelah kita kembali pulang ke rumah, maka hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita menemui orang tua kita. Kita mohon ampun kepada orang tua kita yang telah memperjuangkan nyawanya demi kelahiran kita di muka bumi ini. Ketika orang tua kita sudah tidak ada, langkah yang pertama adalah mari kita mendoakan orang tua kita. Senantiasa kita membacakan surah Al-Fatihah untuk orang tua kita yang telah duluan berpulang ke rahmatullah. Apakah yang menghalangi diri kita sehingga kita tidak mau berbakti kepada orang tua kita, yang menjadi ladang pahala, yang menjadi peluang kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Celakalah siapa yang celaka, orang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satu di antaranya, namun dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Kaum muslimin sedang jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan adalah mari kita saling memaafkan, saling halal bihalal bermaafan di bulan suci Ramadan, di bulan suci ini. Ketika kita mempunyai kesalahan, ketika kita pernah menghina orang lain, menyinggung hati orang lain, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita datang meminta maaf kepadanya. Ketika kita tidak menemukannya, kita chat dia atau kita telepon dia untuk sekedar mohon maaf, menghalalkan di bulan suci ini, di bulan Id ini, di bulan Syawal ini, sebagai bulan peningkatan. Mudah-mudahan kita mampu saling memaafkan. Apakah yang menghalangi kamu sehingga kamu begitu tega tidak saling memaafkan, bersilaturahmi di antara kamu? Apakah kesombonganmu demikian memuncak
sehingga engkau enggan untuk saling memaafkan. La yu'minu, la yu'minu, la yu'minu. Tidak beriman di antara kamu orang yang masih menyakiti hati tetangganya. La tadkhulul jannah, la tadkhulul jannah, la tadkhulul jannah. Tidak akan masuk surga, tidak akan masuk surga, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan tali silaturahim. Rasulullah SAW bersabda, pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Semua hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan apapun akan diampuni dosa-dosanya, kecuali dia dan sahabatnya masih bermusuhan, sehingga dikatakan tunda pengampunannya kedua orang itu sebelum dia berdamai. Tunda pengampunannya kedua orang itu sebelum dia berdamai. Tunda pengampunannya kedua orang itu sebelum dia berdamai. Oleh karenanya ada 3 golongan manusia yang dihisab dengan hisab yang ringan dan dimasukkan Allah ke dalam surganya dengan penuh rahmatnya. Yang pertama adalah manusia yang senantiasa memberikan kepada seseorang yang tidak pernah memberikan bantuan kepadanya. Yang kedua, manusia yang senantiasa menjalin silaturahim yang terputus. Dan yang ketiga, manusia yang saling, yang senantiasa memberikan maaf kepada orang-orang yang pernah membuat dia marah, membuat dia terhina dan seterusnya. Wahai muslimin sidang jamaah Id yang rahimakumullah. Oleh karenanya ketika ada yang meminta maaf kepada kita, orang menelpon kita atau langsung datang ke rumah kita, hendaknya hati kita terbuka untuk memaafkannya. Karena salah satu ciri orang yang bertakwa adalah orang-orang yang hatinya sudah terbuka untuk memaafkan kesalahan orang-orang yang berbuat salah terhadapnya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal qadimina wal ghafina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan mengharapkan surga, di mana surga itu seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Orang-orang yang mampu menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang dan sempit. Orang-orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain dan menahan amarahnya dan senantiasa berbuat baik dalam kehidupan ini. Sehingga ketika ada orang yang berbuat baik memohon ampun kepada kita, utamanya ibu-ibu, tolong kita sudah memaafkan terlebih dahulu sebelum dia datang minta maaf kepada kita. Kalau kita lakukan itu, maka kita tergolong orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, karena melihat tadi ada kondisi sahabat kita, saudara kita. Orang yang berhasil puasanya, orang yang berhasil ibadahnya di bulan Ramadan ini adalah tentu orang-orang yang setelah ini 11 bulan ke depan dia mengalami peningkatan kualitas karakter, akhlak yang baik. Ibadahnya meningkat, tadarusnya mengajinya berlanjut, salatnya rajin berjamaah di masjid, dia semakin banyak bersedekah. Kalau kita menemukan orang seperti ini, inilah orang-orang yang menemukan Lailatul Qadar. Semoga khutbah yang singkat ini menjadi renungan buat kita semua, utamanya buat diri pribadi dan saudara keluarga. Barakallahu li wa lakum fi qur'an azim wa nafani wa yakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa hajat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah segala dosa-dosa kami, ya Allah.
Ampunilah segala kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Ampunilah segala kelalaian-kelalaian kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah kesalahan dan kehilapan kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka telah menyayangi kami waktu kami masih kecil. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, terimalah segala amal ibadah kami ya Allah. Terimalah puasa kami ya Allah. Terimalah salat-salat kami ya Allah. Terimalah ibadah kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami menjadi hamba-hamba yang sabar dan bersyukur kepadamu ya Allah. Dan jadikanlah akhir hidup kami menjadi husnul khatimah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tunjukkan kepada kami yang benar adalah benar dan berikan kekuatan kepada kami untuk menjalaninya, dan tunjukkan kepada kami yang salah adalah salah, yang batil adalah batil, dan berikan kekuatan kami untuk menjauhinya ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.